Terungkap kelakuan Bahlil Lahadalia dituding trik umpeti dari pengusaha tambang. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK dituding terima gratifikasi selama jadi gubernur Jateng. Gus Samsudin buat video tukar pasangan untuk naikkan subscriber YouTube. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diduga meminta upeti kepada sejumlah pengusaha setelah izin usaha tambang dan hak guna usaha lahan sawit dibekukan pemerintah. Namun, Bahlil membantah dalam pengurusan izin usaha atau perpanjangan pertambangan terdapat biaya atau fee yang besar. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan publik usai dirinya disebut meminta upeti ke sejumlah pengusaha yang ingin mendapatkan kembali izin usaha tambang dan hak guna usaha atau HGU lahan sawit yang telah dibekukan oleh pemerintah. Bahlil Lahadalia tidak hanya akan dipanggil KPK, tetapi juga DPR soal izin tambang. Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto menjelaskan bahwa pihaknya memanggil Bahlil Lahadalia dalam rangka mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang ketika menjabat sebagai Kepala Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Sugeng mengaku bahwa pihaknya sudah mendengar dan mendapatkan informasi mengenai dugaan obral izin usaha tambang di Maluku Utara. Sugeng menegaskan sejak awal pihaknya tidak setuju ada pembentukan Satgas itu. Pasalnya, hal tersebut bisa diselewengkan oleh oknum tertentu. Dia sendiri mengaku mendapat informasi jika ada perusahaan yang ingin dihidupkan kembali izin usaha pertambangannya dan hak guna usaha atau HGU lahan sawit harus membayar sejumlah uang. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia membantah bahwa dalam pengurusan izin usaha atau perpanjangan pertambangan atau IUP terdapat biaya atau fee yang besar. Terkait hal tersebut, ia pun menentang balik pihak yang menuduhnya untuk membuktikannya. Ia juga meminta siapapun pihak yang terbukti melakukan permainan izin tambang harus segera ditangkap. Politisi asal Fak-Fak Papua Barat ini memastikan seluruh perizinan tidak dapat dipermainkan dengan pemberian uang pelicin atau amplop. Olehnya, ia pun meminta masyarakat apabila menemukan kejadian semacam itu untuk melapor kepada polisi atau kepadanya langsung. Selama menjabat sebagai Menteri Investasi, Bahlil menyebut telah mencabut sebanyak 2078 IUP yang tidak produktif. Ia juga membantah soal adanya isu IUP tidak produktif
yang belum dicabut oleh BKPM. Izin yang dicabut itu lantaran perusahaan yang telah mengantongi izin usaha, termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH, tidak kunjung menyerahkan rencana kerja anggaran dan biaya atau RKAB. Bahkan ada juga perusahaan yang sudah diberikan izin usaha namun justru dijual ke pihak lain. Sebelumnya, di awal tahun ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM juga telah mengumumkan 2078 IUP yang dicabut itu terdiri dari 1.776 perusahaan pertambangan mineral, termasuk mineral lokal, mineral bukan logam, dan batuan. Ditambah dengan 302 perusahaan pertambangan batu bara. Untuk wilayah IUP pertambangan mineral yang dicabut tercatat dengan luas wilayah 2.236.259 hektar dan tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan wilayah IUP pertambangan batu bara dengan luas wilayah 964.787 hektar yang dicabut tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sosok Bahlil Lahadalia. Bahlil merupakan sosok menteri dan juga pengusaha tambang, termasuk penambangan nikel yang memiliki harta kekayaan yang nilainya fantastis. Bahlil Lahadalia sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi Port Numbai Jayapura dan Universitas Cendrawasih pernah menjabat sebagai Bendahara Umum PB HMI. Sebelum diangkat menjadi anggota kabinet, Bahlil Lahadalia telah membangun catatan profesional yang cemerlang. Awalnya tercatat sebagai anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI pada tahun 2003 di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dengan berbagai pengalamannya, Bahlil Lahadalia kemudian mendirikan 10 perusahaan di bawah PT Riva Capital, mengambil peluang dari sumber daya alam yang melimpah di Papua. Bahlil juga sempat terpilih sebagai Ketua HIPMI periode 2015 hingga 2019, serta menjadi pemimpin delegasi perdagangan ke Jepang pada 2016 dan ke Eropa pada 2018. Dalam LHKPN periode 2022 yang dilaporkan pada 31 Maret 2023, Bahlil Lahadalia diketahui memiliki aset hingga ratusan miliar rupiah. Ia memiliki 18 properti yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Properti tersebut berlokasi di Jakarta, Jayapura, Gianyar, dan Sragen dengan total sebesar 284 miliar 99 juta 500 ribu rupiah. Bahlil Lahadalia juga melaporkan 2 buah mobil pribadi miliknya dari jenis Toyota Harrier dan Honda CR-V yang bernilai 115.600.000 rupiah. Dalam dokumen LHKPN yang dirilis, terungkap bahwa Bahlil Lahadalia memiliki aset berupa surat berharga senilai 2.012.500.000 rupiah. Selain itu, terdapat juga kas dan setara kas sebesar 16.240.016.354 rupiah.
Dengan demikian, total harga kekayaan yang dimilikinya mencapai 302.467.616.354. Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut modus dugaan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan berupa cashback. Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Sugeng menyebut perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam hal ini, IPW melaporkan Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah periode 2013 hingga 2023. Pihak lain yang dilaporkan yakni Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut modus dugaan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan berupa cashback. IPW menyertakan bukti saat mengajukan laporan ke KPK. Sugeng menjelaskan bahwa gratifikasi itu diduga diterima dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Cashback-nya diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi. Cashback 16% dialokasikan 3 pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah. 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah. Sugeng menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu 2014 hingga 2023 dengan nominal total gratifikasi diduga lebih dari 100 miliar rupiah. Sugeng lalu menjelaskan bahwa pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng yang dalam periode itu dijabat Ganjar Pranowo. Atas dasar itu, ia turut melaporkan Ganjar ke KPK. KPK mengamini telah menerima laporan tersebut. Kabaks Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan laporan bakal ditindaklanjuti dengan diverifikasi. Betul, ada laporan pengaduan dimaksud diterima oleh KPK dan tentu berikutnya kami segera tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi telahan gitu ya. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan.
Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud berharap tidak ada upaya politisasi hukum untuk Ganjar Pranowo. Namun, kecurigaan politisasi hukum itu menguat mengingat pernyataan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Fahri Hamzah, bahwa bakal ada calon yang menjadi tersangka pasca Pilpres 2024. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi mengaku masih ingat betul pernyataan yang disampaikan Fahri Hamzah lewat akun X pada awal Januari lalu. Roni berpandangan ucapan Fahri Hamzah itu justru bisa menimbulkan dampak bagi stabilisasi politik setelah pemilu 2024. Dia pun berharap stabilitas politik tetap terjaga. Politikus PDIP ini meyakini Ganjar bersih dari kasus hukum karena telah melewati serangkaian proses yang memenuhi syarat sebagai calon presiden. Kendati begitu, TPN disebut bakal berdiskusi terlebih dulu dengan Ganjar soal laporan itu sebelum mengambil tindakan atau upaya hukum selanjutnya. Banyak yang nyerang-nyerang Prabowo terus. Saya bilang, Prabowo belum pernah disidik, Prabowo belum pernah hadir di persidangan. Calon-calonmu itu sudah ada yang disidik, sudah ada yang sebenarnya naik ke penyidikan, dipanggil berjam-jam, sudah dipanggil berjam-jam, sudah ada yang di ruang sidang. Orang-orang bikin pengakuan dia terima uang. Jadi jangan-jangan calon kau itu nanti kalau kalah itu jadi tersangka semuanya. Jangan serang Pak Prabowo, nanti saya serang balik. Itu akan ditindaklanjuti dengan prosedur baku yang memang sudah ada di KPK. Kita tidak dalam kaitan dengan menilai atau apa semua, cuman kami ingin sampaikan bahwa setiap laporan pengaduan yang disampaikan kepada KPK itu akan ditindaklanjuti dengan prosedur baku yang memang sudah ada di KPK. Oke, ditindaklanjuti. Lantaran ingin menambah subscriber di YouTube, YouTuber Gus Samsudin kini ditetapkan sebagai tersangka setelah membuat konten video aliran sesat yang mempromosikan pertukaran pasangan. Gus Samsudin melanggar Undang-Undang ITE. Gus Samsudin menjadi perbincangan hangat dan viral berkat kehadirannya dalam sebuah konten video yang mempromosikan praktek pertukaran pasangan. Video tersebut diyakini mengandung ajaran yang kontroversial tentang pertukaran pasangan yang diduga berasal dari kanal YouTube Mbah Den atau Sariden yang dikenal sebagai milik Gus Samsudin. Dalam konten tersebut, Gus Samsudin menyatakan bahwa pertukaran pasangan diizinkan jika dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Pernyataannya ini tentu menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Samsudin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Samsudin Jadab adalah seorang individu yang berasal dari Lampung dan lahir pada tahun 1989. Dia menjalani masa pendidikan di pesantren di Kabupaten Cepu, Jawa Tengah. Meskipun dia tidak berasal dari keluarga kiai, gelar Gus yang melekat pada namanya bukanlah karena itu. Gus Samsudin mengakui bahwa gelar tersebut merupakan panggilan yang diberikan oleh masyarakat Jawa. Baginya, Gus memiliki makna positif yaitu sebagai anak yang baik. Meskipun demikian, pendidikan yang dia jalani bukanlah di pesantren agama
dan dia juga tidak mendalami ilmu agama atau mengaji. Pengamatan mengenai kehidupan Gus Samsudin menunjukkan bahwa dia belajar dari aliran sesat. Sebelum beralih menjadi seorang ahli spiritual, Gus Samsudin pernah bekerja sebagai tukang rongsok di Blitar. Dia juga mengikuti pendidikan agama di Pondok Condromowo di Girimulyo, Jogorogo, Ngawi. Namun, tempat tersebut kemudian ditutup dan digerebek oleh warga karena dicurigai sebagai tempat dukun yang menyamar sebagai tempat ibadah. Selama waktu itu, Gus Samsudin juga belajar tentang pentingnya ikhlas dalam merawat sesama, termasuk orang-orang dengan kebutuhan khusus atau gangguan jiwa. Kini, Gus Samsudin ditangkap oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Dia kerap mengubah keterangannya mengenai lokasi pembuatan konten ketika diinterogasi oleh pihak berwajib. Setelah penyidikan mendalam oleh Polres Blitar, ternyata konten video tersebut dibuat di Ponggok yang merupakan wilayah hukum Polres Kota Blitar. Gus Samsudin yang juga pemilik dan pemimpin Padepokan Nurjat Sejati mengklaim bahwa pembuatan konten tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah subscriber di media sosialnya. Sementara itu, Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur AKBP Kales Tampu Bolan menyebut Samsudin juga langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Samsudin diduga melanggar pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Berdasarkan perannya, Samsudin diduga terlibat sebagai pembuat skenario video aliran sesat tukar pasangan. Di sisi lain, Carles mengatakan saat ini pihaknya masih terus mendalami peran dua orang lain yang disebut membantu Samsudin dalam pembuatan video tersebut. Kita bicaranya plan terkait dengan lokasi pembuatan konten. Ada sekitar 3 orang ya yang dilakukan pemeriksaan, tapi masih dalam proses pendalaman semua. Dan 3 orang ini pembuat konten, pengambil video atau gimana? Ya di antara orang yang membuat atau merekam ya, yang merekam konten video itu. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.